Anak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, kita pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan kita namanya konseling kelompok, kita bersama-sama dulu untuk berdoa. Jadi nanti kita berdoa bersama sejenak ya, untuk menundukkan kepala. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi kamu dipanggil di mic ya, ada kedengaran tadi di mic itu, ada pengumuman dipanggil namanya satu-satu. Kalian tahu nggak dipanggil tadi untuk apa datang ngumpul-ngumpul di sini? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ya, Pak. Kalau tebak-tebakan, menurut kamu kira-kira apa ya? Ya, kalau menurut saya sih Pak ya, kalau sudah guru BK yang memanggil, pasti ada urusannya dengan konseling deh. Oh begitu ya. Oke. Pasti ada masalah gitu ya. Tapi kalau menurut Welly sendiri gimana kira-kira? Kalau menurut saya apa ya? Kurang tahu Pak. Harus ngomong apa begitu ya? Iya. Atau apa yang dibicarakan nggak? Iya. Kurang tahu. Belum tahu. Iya. Oke, bagus. Jadi kurang tahu. Disuruh ngumpul-ngumpul gini mau diapain nggak tahu ya? Kalau menurut siapa tadi namanya? Miftahul Janah ya, si Iker Nurjana tadi ya. Oke. Kira-kira menurut Janah gimana? Menurut kamu dipanggil ke sini ngapain gitu? Menurut saya dipanggil BP, menurut saya takut. Kan BP itu kalau saya bermasalah atau ada apa? Kayaknya polisi sekolah begitu ya? Iya, menurut saya takut. Takut ya? Gugup gitu ya? Gemeter ya? Nervous dan lain-lain gitu ya? Oke. Baik anak sekalian, ini ada berbagai tanggapan pada pagi tadi. Ini di situ sudah ada tanggapan berbagai macam. Dia nggak tahu juga yang lainnya nggak tahu kenapa jadi dipanggil. Baiklah anak sekalian, kalian tadi dipanggil ke sini. Kita dalam rangka nanti kita akan melaksanakan namanya konseling kelompok. Udah tahu belum konseling kelompok? Belum tahu ya. Belum tahu. Tapi konseling kelompok itu nanti kepada kamu semua. Ya, nanti kita bisa mengungkapkan masalah kita pribadi masing-masing dan nanti kita bisa membantu solusi masalah rekan-rekan kita masing-masing. Namun karena kalian ini udah kenal belum satu sama lainnya nih? Belum tahu. Ada yang kenal, ada yang belum Pak. Ada kenal orangnya, nggak kenal namanya. Iya, Pak. Cuma kenal mukanya itu Pak. Jadi belum kenal keseluruhan. Kita bisa kenalan dulu ya. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan dulu satu demi satu. Kalau saya sih kenal aja satu demi satu gitu ya. Iya, Nah, karena Bapak kan, Guru. karena kamu kan dalam bimbingan saya. Jadi mungkin nggak kenalnya mungkin beda kelas ya, beda jurusan macam-macam. Oke, kita kenalan aja satu demi satu, tetapi kenalan itu agar mudah gitu ya. Jadi untuk mudah mengingat, misalnya nama saya, misalnya apa gitu, kita sebut nama kita yang mirip dengan nama tokoh atau artis atau siapa aja yang terkenal bisa menyebut untuk memudahkan ingat namanya itu. Bisa dipahami begitu? Ya bisa Pak. Oke. Bisa kita mulai ya. Ya. Oke. Dari sini barangkali silakan. Perkenalkan, nama saya Herdi Aulia. Saya dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya bisa dikenal atau dipanggil, bisa mengingat saya nama artis yaitu Sandi Aulia. Sandi Aulia. Aulia. Jadi kamu Aulia panggilannya, tapi Ya. untuk mudah mengingat namanya Sandi Aulia. Sandi Aulia. Sandi Aulia. Oke, kita lanjut. Ini kepada siapa Iya. dong, silakan. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Fauzi, kelas jurusan itu kelas 12 AP Administrasi Perkantoran. Kalian bisa dengan mudah mengingat nama saya. Bisa kalian mengetahui itu mantan Gubernur Jakarta Pak ya, yaitu Fauzi Bowo. Fauzi Bowo. Terima kasih Bapak. Oke, lanjut.
Ini yang sebelah kiri saya sekarang. Sebelah kiri saya dari ujung sana tuh. Ya silakan kenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya kelas 11 permasalahan 2. Biar kalian mudah mengingat nama saya, ingat saja penyanyi dangdut Ikke Nurjanah. Jadi panggilannya Janah. Bisa nyanyi lagu Ikke Nurjanah nggak? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit bisa. Oke, terima kasih. Lanjut. Wow, ini loh. Saya Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezaldi, kelas 12 MM2. Apa itu MM2? Multimedia 2. Dan bisa dipanggil nama saya Aldi. Nama panggilannya kalau mau mengingat saya, ingat saja suaminya Dewi Persik itu Aldi Taher. Terima kasih. Bekas Dewi Persik. Mau nggak jadi suami beneran sama? Sepertinya mau sih Pak. Wah. Apa ya? Siapa yang nggak mau? Lanjut ya. Kita lanjutkan perkenalannya. Silakan kepada kamu. Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal, dipanggil Rizal. Untuk mempermudah mengingat nama saya, ingat saja vokalis Armada, yaitu Rizal. Rizal Armada. Rijal Armada ya. Next ya, kita lanjutkan. Nih kepada ini yang paling ujung ini ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Risma Wiliani. Ya siapa? Risma Wiliani. Risma Wiliani. Wiliani. Ya. Saya dari kelas 10 TKJ 1. 10 TKJ 1. TKJ 1. Teknik Biar Komputer. biar mudah mengingat namanya gimana? Untuk memudahkan mengingat nama saya, ingat saja nama artis Nikita Willy. Nikita, Nikita Willy. artis itu ya? Iya, bintang sinetron. Oh bintang sinetron. Iya. Nggak penyanyi nggak? Dia nyanyi juga. Nyanyi juga. Waduh, saya termasuk jadul ya. Jadi Pak, kita Pak sudah tua Pak. Iya. Sudah kelihatan Pak. Terima kasih. Siapa lagi? Ini nih. Saya belum Pak. Belum. Ya saya belum Pak. Oke, Tuh, silakan. kasihan Pak saya Pak. Ya terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Yulian Prastowo. Saya dari kelas 11 Farmasi 1. Supaya mudah diingat nama saya, ingat saja nama mantan jenderal zaman Soeharto, Siapa? Prabowo Subianto. Oh Prabowo. Oke. Pratowo, kalau kamu Pratowo Ya ya. Prabowo ya. Oke. Ya. Terima kasih. Siapa lagi belum? Oh ini ya. Oke. Silakan untuk perkenalkan namanya dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Deska Melinda, kelas jurusan 11 AK1. Untuk mempermudah mengingat nama saya, ingat saja artis Desta, tapi saya pakai K, Deska. Oh Deska sama Desta gitu aja asli. Jadi T-nya di tengah gitu ya. Ya. Sama Deska aja yang di tengah. Oh begitu. Oke, terima kasih. Udah semua nih? Ya, siapa? Sudah semua dikenalkan satu demi satu kalian. Baik, anak sekalian, tadi sudah satu demi satu udah memperkenalkan namanya, bahkan memperkenalkan dirinya mirip dengan nama tokoh, nama artis dan sebagainya tadi biar mudah mengingat namanya. Oke, kita coba aja satu-satu mencoba ya untuk mengenal kira-kira menguji ingatannya dengan nama artis-artis atau tokoh-tokoh seperti itu. Kita bisa coba. Silakan kepada Pauji, coba kira-kira yang 7 dari teman kamu ini siapa-siapa namanya. Oh, Tadi kan iya. kamu nggak kenal katanya. Terima kasih Bapak. Oh iya Bapak, untuk mengenal ya, yang di samping kanan saya adalah saudara Saudara apa saudari? saudari Pak ya, ya. Saudari Desta ya Pak. Desta itu pemain film juga pemain sinetron ya. Ya juga untuk yang sebelah sana yaitu anak saudara artis yang luar biasa Pak ya. Cantik sekali dan bahkan kecantikannya bisa melebihi ya, yaitu artis Nikita Willy Bapak. Nikita Willy. Dan yang sebelah sana adalah nama artis pedangdut terkenal. Di Pak artis Pak yaitu Ikke Nurjanah. Dan untuk ya saudara yang satu ini siapa? Mungkin Anda tahunya? Prabowo Subianto. Oh iya, Prabowo Subianto, Pak. Oke, kalau yang ini yang ada brewoknya sedikit-sedikit ini siapa?
Ya, tentu dikenal Pak ya, sangat dikenal, yaitu adalah suaminya dari artis yang sangat terkenal, yaitu suaminya Dewi Persik, itu Aldi Taher, yaitu Pak Aldi. Oh, jadi panggilannya Aldi gitu ya? Ya, Aldi. Kalau ini, Oh, ini adalah penyanyi yang sangat suaranya menggelegar ya, yaitu adalah vokalis Armada, Rijal. Terima kasih Bapak. oh Rija. Untuk yang samping saya itu adalah artis Sandi Aulia, yang panggilannya adalah Saudara Aulia. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Berarti dengan menyebut nama dan mengingatnya dengan nama tokoh-tokoh atau artis, ini sebenarnya lebih mudah mengingatnya. Tapi saya belum puas dengan itu. Saya coba dengan si Willy yang bisa mengingat nama teman-temannya. Nggak perlu semuanya, tapi cukup yang sebelah sini kamu bisa diingat ya nama-namanya. Bisa? Silakan Willy. Untuk kakak yang di ujung sana itu bisa dikenal dengan sebagai vokalis Armada, Rijal. Ya, kalau kakak yang sebelah sini suaminya Dewi Persik, Aldi Taher. Panggilannya Aldi begitu ya? Ya, Nama aslinya Aldi. Ya. Kalau kakak yang ini Prabowo Subianto. Ya. Nama aslinya siapa? Yulian Prastowo. Oh, Prastowo. Jadi pra-nya sama gitu ya? Pranya ini sama. Kalau kakak yang sebelah sini, kakak ceweknya sama dengan Ike Nurjana ya. Nama aslinya? Nurjana. Oh, Nurjana. Tahunnya. Miftahul Jannah. Nurjana. Jadi tokoh artisnya Ya, Ike Nurjana. Ike Nurjana. Oke, terima kasih. Nah, sudah bisa semua ya. Baik, anak sekalian. Sekarang sebelum kita melanjut kepada tahapan kita berikutnya, kita sementara ini kita akan melaksanakan apa yang disebut dengan janji kerahasiaan konseling kelompok. Karena nanti kalian semua satu demi satu akan mengungkapkan masalahnya, tetapi harus dirahasiakan, nggak boleh diceritakan kepada siapa-siapa begitu ya. Tapi kita supaya sepakat, kita ada janji bersama dulu. Ya, nanti janjinya saya bacakan, kalian ikuti. Nanti untuk ada rasa kesaudaraan, ada kebersamaannya, nanti tangan kita saling berpegangan ya. Jadi bisa kita kaitkan gini. Oke, bisa kita coba? Ya. Bisa. Udah Pak. Bisa ikuti janjinya ya. Janji kerahasiaan konseling kelompok. Janji kerahasiaan konseling kelompok. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data, dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih. Kamu sudah tadi sama-sama membacakan janji kerahasiaan kita bersama. Jadi ingat, ini janji ini dipegang kuat, jangan sampai dibicarakan kepada siapapun. Oke? Siapa? Ya Pak. Nah, sekarang kita satu demi satu ya akan dipersilakan nanti mengungkapkan masalahnya. Nanti masalahnya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti masalah mana yang paling kita anggap punya rekan-rekan kita yang paling prioritas, harus kita bantu lebih dulu. Baru setelah itu nanti kalau waktunya masih ada, nanti kita akan lanjutkan pada prioritas kedua yang akan kita bantu. Kalau nggak sempat waktunya, kita akan ketemu pada minggu-minggu berikutnya. Baik, teman sekalian. Kita coba silahkan dulu dari kamu dulu ya, untuk menyampaikan. Silakan ungkapkan rasa unek-unek dan masalahnya. Ya, terima kasih Bapak. Saya di sini ingin konsultasi karena saya memiliki masalah, karena saya memiliki keegoisan yang tinggi, karena saya tidak mau mendengarkan apa kata teman saya atau kata orang lain yang memberi saran pada saya. Saya menolak saran-saran yang orang lain itu. Oh, jadi kamu merasa sebenarnya kamu itu egois begitu? Ya. Tetapi kamu merasa egois itu,
jadi masalah buat kamu. Iya. Oh ya, jadi kamu bagaimana untuk menghancurkan rasa ego itu biar kamu tidak terlalu didominasi oleh rasa egois kamu. Supaya enak berteman. Enak berteman. Iya. Oke, bagus ya. Baik, bisa kita lanjut. Di kesimpulannya ini dia punya masalah egoisnya, dia merasa terlalu tinggi dan dia mau menghilangkan rasa egoisnya itu, jangan terlalu, sehingga bertemannya lebih mudah. Bisa kita lanjutkan dengan ini si Pauji. Ya, silakan Pauji. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Adapun masalah yang ada pada diri saya pada saat ini adalah masalah transisi Bapak, transisi masa remaja ke masa dewasa. Yang mana masa remaja ini adalah setiap harinya saya jalani dengan perasaan atau rasa di diri saya yang ikut campur atau ikut berperan serta dalam keluarga Bapak, dalam urusan keluarga. Jadi seharusnya masa remaja ini dengan senang-senang. Iya, dengan senang-senang Bapak, happy-happy. Tetapi di suatu sisi saya juga ikut memikirkan masalah keluarga Bapak ya, yang mana seharusnya masa memikirkan keluarga atau ikut meringankan beban keluarga itu adalah di masa dewasa Bapak ya, yang kita seharusnya bekerja, memberikan kebahagiaan atau sesuatu yang dapat berguna untuk orang tua ataupun keluarga kita sendiri. Tapi Terima kasih sekarang Bapak. sudah ikut berpikir tentang masalah keluarga. Iya. Itu yang jadi masalah Iya. buat kamu. Terima kasih Bapak atas segala jawabannya. Oke. Mungkin ya. Terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut dulu. Kita sebelah sini dulu dah. Ini sudah 2 orang, 2 orang sebelah sini. Kita coba si nih Prastowo dulu ya. Ya. Oke. Ya, Silakan Prastowo. Ya, terima kasih Bapak. Jadi gini Pak, saya dulu pernah pacaran Pak, selama 2 bulan. Dan mau ke 3 bulannya, entah kenapa tuh perempuan itu memutusi saya Pak. Diputusin Iya Pak. Waduh, malam, pagi, siang diputusin? Itu siang saya Pak. Siang. Iya. Oke. Terus? Jadi saya ini tidak bisa melupakan itu, tidak bisa pas, tidak bisa happy, tidak bisa melupakan dia, pokoknya lah. Sakit hati. Cinta pertama kali. Iya, cinta pertama saya itu. Walaupun bukan pacar pertama. Iya malah. Itu terus saya kayak apa supaya saya menghilangkan rasa sakit saya, rasa nggak kehappyan saya itu, saya mulailah dengan kecil merokok dulu Pak. Merokok. Jadi untuk melupakan itu merokok. Ya merokok dulu biar ya fresh pikiran. Terus Gimana rasanya setelah merokok, bisa lupa nggak? ya saya pikir sama aja Pak. Sama aja, nggak ada. Nggak ada respon apa nggak ada. Jadi Ya, masih nggak ada tetap perbedaan. ingat gitu ya. Iya. Terus Terus ada lagi cara lain yang ya ada. apa? Setiap malam saya keluar, saya ikut dunia malam gitu Pak, seperti trek-trekan, balapan dia gitu Pak. Balapan resmi apa liar? Liar. Oh liar. Pakai helm nggak? Ya. Enggak ya. Gitu. Tambah parah ini. Iya Pak. Ya itu ya mulai sedikit lah, mulai terlupakan, seru-seru gitu, mulai sedikit terlupakan Pak. Tapi saya kurang puas Pak. Kurang puas. Saya tambahkan lagi, saya pernah lah mencoba obat terlarang. Wah. Coba minum obat terlarang gitu. Obat terlarang yang diartikan ya tidak boleh untuk negara lah. Oh, yang dilarang itu. Terus ada bisa lupa nggak? Itu sementara Pak. Sementara kapan? Sementara bereaksi gitu. Ya pas saat obat bereaksi itu ya lumayan lah. Pada saat sadar lagi Balik lagi. kembali lagi. Oh. Sampai sekarang masih begitu. Ya, Tapi nggak bisa juga melupakan. nggak bisa. Wah, lumayan parah Jadi gitu ya. saya bagaimana caranya supaya saya tuh bisa melupakan dia Pak? Bisa melupakan dia. Sudah 3 cara yang Iya, kamu lakukan. Tidak Iya. bisa melupakan dia. Iya Pak. Terima kasih. Nanti kita akan bahas bersama ya. Iya, Pak. Baik. Pak. Kita lanjut lagi kepada Aldi. Nah ini Mas Aldi, silakan Mas Aldi mengungkapkan barangkali ada unek-unek, ada masalahnya.
Silakan. Ya Pak, makasih Pak. Saya sangat berterima kasih atas konseling kelompok kita hari ini. Ya mungkin akibat konseling ini saya bisa mencari solusi buat kedepannya saya bagaimana. Ya gini masalahnya Pak. Kan saya di satu sekolah kita ini Pak mempunyai organisasi Pak. Iya. Saya termasuk dalam organisasi OSIS Pak. OSIS. Iya Pak, OSIS. Jadi kan gini Pak, biasanya OSIS itu kan sering keluar. Biasa kan dipanggil oleh pembina buat mungkin ada acara apa seperti workshop. Mungkin kan sekolah kita ini berwawasan lingkungan, jadi mungkin banyak sedikitnya kita biasanya itu dipanggil Pak untuk keluar, mungkin ada kemana, mungkin ada ke tambang, mungkin kemana Atau rapat. Iya, atau rapat biasanya seperti itu Pak. Dan biasanya ini masalahnya Pak, guru terkadang ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan untuk kita keluar Pak. Meninggalkan jam pelajaran. Iya Pak, dan saya pun bingung, entah kan ini Pak pembina yang nyuruh saya keluar, terus di dalam kelas ada guru yang tidak suka kamu keluar. Iya Pak, jadi saya itu bingung, entah saya harus keluar atau entah saya tetap bertahan. Sehingga kamu bingung harus berbuat apa. Iya Pak. Oke, oh ya, bisa saya pahami, bisa. Jadi setelah dipanggil bertahan atau Iya, Pak. mengikuti Biasa pembina. gitu, Pak. Ya, jadi ada namanya di situ ada kontradiksi di dalam di antara keduanya. Iya. Oke, nanti kita bahas sama-sama ya. Iya. Nah, ini sudah bisa masalahnya yang bisa kita pahami. Baik, bisa kita lanjut dengan Deska. Masalah yang saya hadapi sekarang kan seusia kita sering biasanya membantah ya Pak kepada orang tua, jarang mau menuruti apa keinginan orang tua. Jadi di sini bagaimana Pak cara mengatasinya agar kita selalu menurut apa kata orang tua kita? Oh, jadi orang tua tuh apa yang dia katakan tidak selalu diikuti. Iya. Nah, sering kita kadang-kadang malah membantah, menolak apa pendapat dia. Begitu ya. Sebetulnya harus dong diikuti gitu ya. Iya. Jadi ini juga jadi masalah buat kamu. Iya Pak. Oh iya. Oke, bagus. Terima kasih untuk si siapa tadi namanya? Deska. Sekarang Weli. Silakan Weli, punya masalahnya apa? Ya, begini Pak. Di kelas itu kan biasanya belum tentu semuanya siswanya baik. Nah, biasanya itu ada siswa yang sedikit nakal Gitu ya. agak suka bolos gitu. Suka bolos. Nah, misalnya tuh kita kan diajak teman kita bolos atau jalan pas jam pelajaran kayak gitu nah terus kita tuh mau nolak tapi entar takutnya kan kita nggak ditemenin. Ya. Nah, ntar dimusuhin kalau Pak. Iya. Nah, terus kalau kita misalnya kita mau diajak bolos tapi ntar kita sendiri kan yang rugi. Iya, rugi. Nah, rugi ntar ketinggalan pelajaran. Nah, itu bagaimana Pak kita? Jadi kitanya bingung. Iya. Harus bingung. berbuat apa? Iya. Ikut sama teman yang bolos atau Iya. tetap bertahan. Jadi kita bingung harus berbuat apa. Iya. Oke, sama seperti Aldi Iya, tadi Pak. juga ya, juga bingung harus berbuat apa begitu. Tapi kalau saya gini, Ya. kalau saya masalahnya dengan guru sama guru. Iya, ini guru dengan guru ini sama teman gitu ya. Tapi sama-sama harus mengambil keputusan apa begitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Weli ya. Bisa kita lanjutkan ini kepada Mas Rizal. Ya Pak, masalah saya di sini kurang bisa membagi waktu gitu Pak. Bagi waktu Untuk belajar. untuk belajar. Ya, Ngapain aja kamu? saya kan hobi bola gitu Pak, gila bola. Oh, lebih-lebih sekarang rame-ramenya nonton U19. Ya, Oke. kadang malam membantu orang tua Pak. Jadi waktu buat belajar tuh terganggu Pak, nggak ada. Untuk juga bantu orang tua bekerja, kemudian juga waktunya untuk sepak bola. Nah, boro-boro malam udah Ngantuk. Kapan belajarnya gitu ya? Ya, capek Pak. Capek. Jadi harus berbuat apa begitu? Nggak tahu. Bingung jadinya, belajarnya terganggu. Oke, Rizal, terima kasih ya. Nah, ini sudah ada masalahnya masing-masing. Baik, berikut yang terakhir. Ini penyanyi dangdut ya, kondang. Ya, bahkan biasanya di acara-acara tertentu dia pengamat pengamat dangdut gitu ya. Silakan Miftahul Jannah, kunci surga. Silakan. Di kelas saya kan sering terjadi gitu kelompok-kelompok
dan saya sendiri merasakan bagaimana tidak dapat mempunyai teman yang istilahnya tuh berpilih-pilih. Pilih kasih Iya, gitu ya. pilih kasih. Saya sendiri kan punya teman yang kelompok orang yang banyak uang, kelompok yang kekurangan apa ini. Iya. Tapi di sisi lain saya pengen berteman semua. Ya, gitu kan. jadi tidak mau dengan ada kelompok-kelompok begitu. Iya. Kalau bisa pengen semuanya aja dah. semua jadi berteman, bukan yang satu lain ke sini, atau lain ke sini gitu Iya. kan. Jadi mulai saya tuh Ada semacam geng gitu. iya, jadi menurut saya tuh bikin saya jadi berteman tuh jadi risih. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya saya tuh berteman, semua berteman gitu. Nggak usah yang sini berteman, di sini lain, di Ada sini lain. kelompok-kelompok. Iya, kelompok gitu. Oh begitu masalahnya. Iya. Jadi ada kelompok-kelompok itu yang kamu inginkan adalah bagaimana kelompok itu melebur jadi satu. Iya. Oke lah kalau di luar kelas misalnya di sekolah, di rumah masing-masing ada kelompok itu nggak jadi masalah. Tapi kalau di kelas bertemanlah secara keseluruhan. Kamu kepengennya begitu, Iya, kan nggak kepengen enak. saya kayak gitu. Oke, jadi buat kamu ini satu masalah juga bagi kamu Iya. ya. Jadi bikin saya tuh belajar kurang aktif. Oh iya. Kurang efektif. Oke, terima kasih. Ini sudah ada 8 yang teman-teman kita ya menyebutkan masalah-masalahnya tadi. Nah, di mana sekarang kita mau melihat dulu kira-kira masalah-masalah dari 8 ini yang mana yang pertama yang kita prioritaskan, kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya, memberikan solusi kepada mereka. Nanti kita sama-sama kita diskusikan ya. Kira-kira kita coba dulu ya. Menurut ini apa namanya? Rijal. Oh silakan Rijal, kira-kira siapa di antara teman-teman kami ini menurut kamu itu yang paling prioritas mendapat bantuan? Ya menurut saya paling parah Julian Prastowo. Paling parah. Kenapa? Karena kan di lingkungan sekolah Iya. kita boleh kan konsumsi narkoba kayak gitu. Oh iya. Seperti mau pamukan, ngerokok, Sementara dia melakukan dia melakukan kesalahan itu yang tidak boleh. Ya. Kalau menurut Jana, Makasih Pak. Sebelumnya menurut saya yang paling fatal itu adalah Fauji. Fauji. Iya. Karena dari kita sebagai siswa atau sebagai murid atau lebih pelajar, kita tuh lebih dominan ke Fauji karena kita tidak seharusnya memikirkan kewajiban orang tua. Karena kita melaksanakan apa yang kita setelah laksanakan sebagai anak, sebagai murid, sebagai siswa. Oh ya, jadi dunianya tuh belajar, happy belajar gitu aja. Jadi tidak perlu banyak berpikir tentang pekerjaan orang tua. Oh jadi Masalah orang tua. Fauji menurut kamu paling parah? Paling gitu ya? parah. Karena saya juga pernah ngalamin kayak gitu, tapi saya mengambil apa yang jalan yang terbaik. Oke, bagus, terima kasih. Oke, kita lanjut. Kalau Fauji sendiri, kira-kira siapa Fauji? Ya, kalau menurut saya sendiri sih, sebenarnya saya ingin memecahkan masalah saya sendiri ya, sebenarnya Pak ya. Tetapi karena kita di sini yang namanya konseling kelompok ingin memprioritaskan 1 atau 2 masalah yang kita anggap fatal. Kalau menurut saya sendiri adalah masalah Julian Prastowo Pak ya. Kenapa jadi menurut saya masalahnya Julian Prastowo adalah yang lebih fatal? Karena masalahnya Julian Prastowo ini adalah sangat-sangat fatal. Yang pertama, untuk dia memecahkan masalahnya sendiri, masalah percintaannya, dia mencoba dengan merokok, kemudian mencoba balapan liar, kemudian mencoba yang namanya obat-obatan terlarang. Itu kan ya bisa kita bilang 3K ya Pak ya. Terbilang 3K, yaitu 3 kerusakan. Di lain dia itu merusak diri dia sendiri. Dia juga melanggar yang namanya undang-undang dan hukum negara sendiri Bapak. Jadi itulah menurut saya mengapa saya memprioritaskan masalahnya Julian Prastowo yang lebih. Jadi 3K, dia merokok, kesalahannya. Iya. Kemudian dia balapan. Kesalahan balapan. Merusak juga. Kemudian dia minum obat-obatan terlarang. Iya, Bapak. Jadi ada 3K, 3 Iya, kerusakan. Bapak. 3 kerusakan yang sangat fatal. Oh, oke. Terima kasih Bapak. Baik, anak sekalian, bisa kita lanjutkan kepada Welly. Silakan Welly untuk memprioritaskan barangkali. Jangan-jangan kamu sendiri yang rasanya lebih parah daripada yang lain. Silakan, kira-kira siapa? Ya, terima kasih Bapak. Menurut saya yang paling
perlu bimbingan adalah masalahnya kakak Yulian Prastowo. Prastowo juga. Iya. Aduh, udah berapa nih yang di Prastowo? 1, 2, udah 3 ya? Terus? Ya karena itu kan melanggar aturan negara. Terus itu kan kakak Yulian Prastowo kan masih sekolah juga tuh. Harusnya itu sangat dilarang, nggak boleh dia kayak gitu. Kan merusak Iya kan merusak pikirannya juga, bisa ntar kalau takutnya kan tambah bodoh atau tambah. Iya. Bisa kan itu akibat Iya. Emang gitu. Bodoh. Iya, bener gitu katanya ya. Iya. Karena minum apa namanya? Obat-obatan itu kan Akibat beberapa konsumsi, jaringan saraf yang akibat terlarang. Bisa merusak saraf, berpengaruh dengan apa namanya? dengan otak. Oke. Iya, Aduh, kasihan banget kamu ya. Syukur-syukur ya udah Syukur-syukur masih hidup, Pak. Ya, dan syukur ngumpul di sini nanti hari ini kalau memang kamu kena prioritas, kamu syukur-syukur hari ini bisa dapat solusinya gitu ya. Ya, amin, Pak. Oke, silakan Aldi. Aldi, kalau kamu Aldi pilih siapa kira-kira? Ya Pak, kalau menurut saya sendiri Pak, saya ingin memprioritaskan masalah Fauzi Pak. Karena itu termasuknya mungkin akibat dari kita remaja ke dewasa itu Pak, saya sendiri pun merasakan bagaimana menanggapi atau mengatasi masalah itu Pak. Karena kan kita saat remaja ini ingin merasakannya seperti teman, misalkan teman ini tidak ingin memikirkan urusan orang tua itu Pak, tapi mau tidak mau Pak, bahasa Banyarnya tuh hakun kada hakun, hakun kada mau. Nah, ibaratnya tuh kita terpikirkan Pak masalah orang tua itu. Iya. Jadi saya sendiri ingin mendengar solusi dari Bapak tentang Dengarkan. masalah Fauzi. Ya. Jadi nanti solusi kita bersama gitu Iya, ya. Oke. Jadi kamu pilihannya Fauzi Pak. Fauzi. Oke. Alhamdulillah. Siapa lagi tadi ini sudah belum? Sudah. Sudah. Itu sudah minta sudah. Ya saya belum, Pak. Oh, kamu sendiri. Kamu silakan kamu. Kamu kira-kira pilih siapa? Ya jadi ya saya memang merasa Pak saya salah. Ya daripada itu ya saya mau merubah diri saya sendiri Pak. Jadi kamu prioritaskan siapa kira-kira yang paling parah? Diri saya sendiri. Kamu sendiri. Saya paling parah Pak. Tumben gitu ya. Dia malah memang benar-benar dia mau keluar dari masalah itu. Saya mau keluar Pak. Oke, kamu silakan. Masih Pak, menurut saya masalah yang paling besar atau paling sulit itu masalah Kak Yulian Prastowo. Kenapa? Karena kan tadi sudah dibilang sama teman-teman bisa merusak diri, melanggar undang-undang atau peraturan negara seperti itu Pak. Oke, udah semuanya tadi kasih komentar ya? Iya Pak. Oke, setelah tadi ada Diska belum. Oh, Diska. Oh, Menurut saya masalah yang harus dibantu itu masalahnya Yulian Prastowo. Prastowo juga. Iya Pak. Wah, ya sudah 6. aduh. Parah Adul apa parah amat ini? Parah amat. Parah amat ya. amat. Parah dulu nggak baik. Oh, jadi juga si Prastowo begitu. Iya Pak. Gimana kira-kira kok kamu juga ikut-ikutan? Apa kamu lagi ada feel gitu ya? Kan dengan balapan liar itu kan juga bisa mencelakakan dirinya sendiri. Oh, begitu. Oke, baik anak-anak sekalian. Tadi ada sudah beberapa rekan menjawab masalahnya, kemudian tanggapannya masing-masing. Ternyata mereka kita semua bisa memprioritaskan salah satunya. Yang terbanyak tadi suaranya yang memilih siapa tadi? Si Prastowo ya? Iya, Prastowo. Ada Prastowo. berapa pilihan tadi? Ada 6 ya? Iya Pak. Ada 6 orang. Yang satunya si Fauzi tadi dapat pilihannya begitu ya. Baik, anak sekalian tadi ada sudah menanggapi semuanya. Ada yang paling boleh dibilang yang paling prioritas masalahnya adalah tadi si Prastowo gitu ya. Nah sekarang kalau Prastowo ini sudah masalahnya kita prioritaskan, kira-kira menurut rekan-rekan semua di sini, kira-kira siapa dulu yang mau memberikan ya bantuan pemikiran solusinya lah, atau siapa dulu? Atau bisa saya tunjuk dari kamu dulu, bisa? Ya, terima kasih Bapak. Mungkin dari saya, solusi atau masukan dari saya untuk Yulian Prastowo adalah bagaimana kalau Yulian Prastowo ini untuk keluar dari masalah-masalahnya yang kita sebut dengan 3K tadi Bapak ya. Iya. Dengan 3K.
Saudara Yulian Prastowo bisa mengikuti yang namanya siraman-siraman rohani ya, siraman rohani dalam berbentuk apapun itu. Pokoknya dalam siraman rohani untuk menyegarkan hatinya, untuk menyegarkan pikirannya sendiri. Mungkin itu dari saya, Bapak. Ya, iya, kamu enak. Ya, ikam nyaman pandir, ikam nyaman memandang, aku menyandang kayak pesakitnya ikam. Ikam paham lah, ada lo. Ikam pernah mas saya tiku. Basic banjir. Bentar, tapi aku pernah ngerasain apa yang kamu rasain saat ini ya. Tapi aku pernah ngerasain rasanya sakit hati gitu. Terus aku berusaha untuk gimana menghilangnya sakit hati itu dengan apa kata Pak Uji tadi, yang lebih positif. hati, ya mendengarkan ceramah, dan juga bisa kita berkumpul dengan teman-teman yang positif dengan berkumpul bareng dengan kerjakan PR atau apa dengan cara. Iya, tapi kan kita beda. Kamu perempuan, saya laki-laki. Iya. Persoalan kita beda, bapak kita beda. Kamu Iya, tapi kan bisa ngomong kita kan gitu. mempunyai perasaan, kita mempunyai hati gitu. Kita mempunyai logika. Kita bisa berpikir mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Dari situ kita bisa berpikir. Pak, saya ingin menambahkan. Aldi, oh ya, Pak. silakan. Saya ingin menambahkan sedikit. Ya mungkin kata Prastowo tadi, kamu laki-laki, saya perempuan. Dan saya pun pernah Pak merasakan seperti Yulian Prastowo Pak. Ya. Saya pernah. Ya, mungkin saat itu saya berpikir mau ya seperti yang minum-minum atau apa. Tapi saya setelah itu Pak berpikir lagi Pak. Ya. Saya tidak mau saya berpikir satu kali Pak. Jadi saya berpikir lagi. Mungkin misalkan saya minum obat atau saya mabukan, itu tidak akan menuntaskan masalah, malah menambahkan masalah Pak. Misalkan kita kebut-kebutan atau terek-terekan, Ya. kita tabrakan atau apa, kan malah nambahkan masalah buat diri kita. Masalah baru lagi. Iya Pak. Jadi saya itu Pak menuntaskan masalah itu, saya berpikir waktu dulu itu saya gini Pak. Saya menambah beribadah atau sholat. Ya Pak, sholat ditambah kan biasanya Pak namanya juga manusia Pak, pasti bolong-bolong pas sholatnya. Makanya dari itu saya berpikir untuk lebih baik lagi, alangkah lebih baiknya saya merubahkan yang lagi dulu sifat saya seperti ini ke arah lebih positif. ke arah yang lebih positif lagi. Kan lebih ada masalah itu membuat saya bermotivasi untuk lebih baik lagi. Iya. Yang dulu yang sekarang. Jadi banyak ingat kepada Tuhan. Iya Pak. Berdoa. Mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan yang lebih bagus lagi pada diri kita Pak. Itu Saya setuju menurut Aldi, karena itu membuat kita tuh lebih nyaman dan hati kita merasa tenang. Oh, gitu. Kalau kamu di sini gimana? Ya, cari hal-hal yang positif aja, yang bikin happy gitu, bikin ketawa. Kita ketawa, kita happy. Seperti nonton film-film kayak YKS. Oh iya. Oh ya kayak yang ada komedi, PJ, Dono. Pokoknya yang bisa bikin kita happy. Nah, jadi kita terhibur dengan itu, Ya. bisa melupakan Dikit demi dikit. Ya, dari saya Bapak mungkin menambahkan lagi Bapak ya. Ya. Bagaimana Kak Prastowo setelah mendengar solusi-solusi dari teman-temannya, apakah ada perubahan dari pikiran Kakak? atau apa yang mau Atau dipakai? apa ada motivasi ya benar ya dalam memakai? Ya, jadi begini. Saya telah memikirkan apa yang saya buat, apa yang saya lakukan sama ini ternyata salah. Oke lah, saya ingin mencoba. Iya. Ingin mencoba merubah diri saya kembali untuk berbuat baik, untuk berbuat Ke arah yang berusaha ya arah positif. apa yang kamu lakukan kira-kira dari Saya akan kata terjadi, saya akan menambah sholat saya menambah ibadah saya akan selalu mendekatkan mendekatkan diri diri kepada Tuhan? Tuhan yang ya. Nah, itu kan benar kata saudara Jadi tadi, dengan cara kita menambah beribadah kepada Tuhan, cara kita berdoa ataupun melakukan hal-hal yang positif. Nah, dalam agama Islam ada menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Bapak ya, yang berbunyi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya apabila kita banyak menyebut nama Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan merasa tentram, maka nyaman. Insya Allah semua apa yang ada dalam benak Yulian Prastowo akan keluar semuanya solusinya. Mungkin Allah SWT akan memberikan solusi kepada Yulian Prastowo. Terima kasih Bapak. Oke, bagus. Gimana terakhir Prastowo?
Saya sangat berterima kasih atas kalian semua atas dalam bimbingan ini. Mudahan saya berubah, tapi saya sudah berniat saya akan berubah. Iya, bagus. Kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan dia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi akan mencoba berubah ya. Sekali lagi saya terima kasih atas kalian semua, atas bimbingan yang kalian. Sekarang sudah mulai merasa Ya sudah agak tenang plong, gitu, ya. sudah mulai Sudah agak plong. Oke, sebagai kesimpulan dia sudah mulai tenang, unek-uneknya sudah mulai keluar dan dia sudah akan melakukan apa yang harus dia lakukan ke arah yang lebih positif. Iya, Pak. Dengan ibadah kepada Tuhan, dia bisa sholat dan sebagainya, atau dengar ceramah, atau untuk hiburan dia katanya kata si Rijal tadi Komedi. bisa nonton film-film komedi biar dia bisa melupakan keadaan seperti itu. Ini saran dari teman-teman kamu, Iya, Pak. solusi dari teman-teman kamu. Kalau kamu sudah merasa senang itu, kamu bisa yuk kita sama-sama kita ya sebagai akhir dari pertemuan kita nyanyi bersama lah gitu ya. Bisa, Pak. Nah, sama. Tapi ini si Pras ya yang mimpin nyanyinya sama-sama gitu. Ya tadi ada sebuah lagu lama nih dari Iwan Fals, Kemesraan, tapi kita ambil rapnya saja. Oke. Ya, Sama 1, ya. 2, 3. Saat ini janganlah cepat berlalu, kemesraan ini ingin ku kenang selalu, hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Baik, terima kasih ada sekalian. Aduh, kita alhamdulillah hari ini sudah bisa menuntaskan satu masalah ya. Masalah berikutnya mungkin karena waktu kita sudah cukup. Iya, Pak. Ya, sudah lebih dari Mungkin 45 menit. minggu Bisa nanti depan. minggu depan kita ketemu lagi. Katanya kelihatannya tadi masalahnya Pauji tadi ya yang Iya, Pak. anggap prioritas kedua. Nah, nanti kita akan yang lain nanti juga akan insyaallah akan kita bahas masalahnya masing-masing. Sampai di sini dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih, Pak. Iya. Anda kan kembali ke kelas masing-masing.